Pemirsa, konsensus analis yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan inflasi Maret 2015 di bawah 1%, peluang berlanjut tren deflasi tipis terjadi. Bagaimana proyeksi menurut Bank Permata? Kita langsung berbincang bersama dengan ekonom Bank Permata Joshua Pardede langsung dari Trading Floor Global Markets Bank Permata. Selamat pagi Mas Joshua. Jadi bagaimana proyeksi inflasi pada bulan Maret versi Bank Permata? Ya, kami dari Bank Permata memprediksi inflasi bulanan di bulan Maret ini mencapai sekitar 0,3%. Sementara inflasi tahunannya akan meningkat ke level 6,52% dibandingkan inflasi sebelumnya di bulan Februari sekitar 0,29%. Kami melihat dari inflasi bulan Maret ini lebih didorong oleh inflasi harga bergejolak ataupun harga bahan pokok. Kayak kita lihat sendiri, harga beras di bulan Maret naik sekitar 5%, sementara itu harga bawang merah juga naik sekitar 20%. Di tengah sepertinya masa panen raya sepertinya sedikit mundur ya yang diprediksi awalnya di bulan Maret karena curah hujan yang cukup tinggi di lumbung-lumbung padi di Indonesia. Ini sepertinya masa panen rayanya mundur sekitar bulan April. Sementara harga diatur pemerintah memang cukup berkontribusi tapi mungkin lebih kecil dibandingkan inflasi harga bergejolak. Oke, jadi faktor-faktor yang mendasari Anda melihatnya lebih banyak karena proyeksi karena harga pangan yang bergejolak. Iya, betul. Oke. Karena kami melihat Ya, silakan. Ya, kami melihat harga diatur pemerintah khususnya dari kenaikan harga BBM tersebut baru akan terfleksi nanti di bulan April. Sementara itu kita melihat juga depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga cukup memberikan dampak juga terhadap barang-barang bahan baku impor. Makanya itu terrefleksi juga dengan kenaikan inflasi di bulan Maret. Di bulan Maret ini. Nah, Anda juga melihat upaya dari Bulog sendiri aktif untuk melakukan operasi pasar pada bulan lalu ini ternyata tidak memberikan dampak sama sekali. Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa memang curah hujan di lumbung-lumbung padi di Pulau Jawa khususnya ini memang relatif cukup tinggi. Jadinya panen rayanya juga sedikit mundur ya dari prediksi awal dari bulan Maret menjadi bulan April. Dan kami melihat memang dari sisi volatile food ini masih akan terus bergejolak karena masih akan didorong juga dari transmisi dari kenaikan harga BBM. Nah, itu memang ada sedikit lagging time ataupun waktunya atau penyesuaian dari kenaikan harga BBM dengan terhadap harga bahan baku pokok ya. Jadi makanya kita melihat untuk inflasi tahunan sendiri di bulan Maret akan sedikit naik, tapi kita lihat di inflasi intinya kami prediksi untuk relatively stabil ya di sekitar 4,96%, walaupun harga nilai tukar rupiah relatif melemah di bulan Maret sekitar 2,4%, tapi harga emas di bulan Maret juga kembali melemah juga sekitar 4%. Jadi hal itulah bisa meng-offset dari untuk dari inflasi intinya sendiri. Oke, Mas Joshua, jika kemudian kenaikan dari harga BBM ini yang terjadi 2 kali selama bulan Maret belum akan terefleksi pada inflasi pada bulan Maret, baru akan terlihat pada inflasi pada bulan April begitu. Nah, Anda memproyeksikannya berapa besar dampaknya? Ya, kita melihat dengan rata-rata kenaikan sekitar 7,4% ya di bulan Maret kemarin, kami prediksi ada tambahan inflasi sekitar 0,4% kepada inflasi tahunannya. Jadi untuk di bulan Maret memang sedikit berkontribusi sedikit di bulan Maret, tapi akan fully terrefleksi nanti di bulan April, sehingga kami lihat untuk ada potensi kenaikan inflasi kembali di bulan April seandainya nanti di bulan April panen raya tidak terlalu berhasil ya, dan yang mengakibatkan harga padinya juga, harga beras juga meningkat dan juga biasanya mengikuti juga harga komoditas lainnya. Oke, Mas Joshua, Anda pada bulan April ini memproyeksikan akan ada kenaikan harga BBM lagi atau tidak? Ya, sepertinya kemarin juga Pertamina juga sudah mengatakan memang ada potensi untuk kembali naik seandainya harga MOPS ya, Means of Pledge Singapore ini juga kembali naik, karena walaupun diikuti juga ataupun kita melihat juga harga potensi minyak dunia juga berpotensi naik seiring juga dengan bergejolaknya krisis geopolitik di Timur Tengah ya, itu yang juga menyebabkan atau menjadi pendorong juga harga minyak dunia, khususnya nanti harga referensi yang dipakai oleh Pertamina dalam hal ini MOPS juga berpotensi untuk kembali naik. Oke, baik. Proyeksi inflasi ini bagaimana akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, kita lihat sendiri di awal perdagangan pagi ini rupiah sedikit menguat, khususnya ini didorong juga dari rilis data manufaktur China ataupun Tiongkok yang cukup positif ya pada awal perdagangan pagi ini, sehingga rupiah kembali menguat. Tapi kita lihat, kita menunggu juga, pelaku pasar juga masih menunggu data inflasi yang akan dirilis nanti BPS. Seandainya inflasi lebih baik dari perkiraan estimasi konsensus, saya pikir ini akan berpotensi lebih baik lagi, khususnya buat di pasar falas. Dengan estimasi dengan inflasi sepertinya masih cenderung masih di kisaran 6%, sehingga belum ada potensi untuk BI rate kembali naik.